Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir market naik sebesar 2,4%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,73 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every videos ya. Sip, langsung aja kita masuk ke chartnya dan kita bisa di sini ya. Ya, good newsnya sekarang udah jadi dua nih. Kemarin kan baru satu ya, baru satu dia mantul di 50. Tetapi masih belum berhasil daily close di dalam dari Bollinger Band. Nah, sekarang sudah berhasil, sudah kembali masuk ke Bollinger Band. Nah, potensi untuk dia mulai ya minimal dia mulai sideways dan mulai mencoba untuk ya at least retest lagi ke MA20 semakin besar gitu. Dan ini mirip-mirip seperti di sinilah ya. Saat dia boom ya, nah dia bisa mulai masuk lagi, akan mulai lebih tenang dan mulai retest. Nah, pertanyaannya tinggal saat retest apakah akan ke reject ya, walaupun sebenarnya nggak ke reject di sini ya. Dia reclaim tapi langsung jebol lagi, hanya fake out saja, atau jangan-jangan dia malah bisa ya seperti di sini nih ya. Udah jebol, akhirnya bisa reclaim dan mantul lagi gitu ya. Nah, tentunya selain dari TA yang akan sangat pengaruh juga di sini adalah fundamentalnya. Karena kita tahu memang ini bulan-bulan yang cukup banyak bumbu fundamentalnya ya, mulai dari urusan tarif ya, lalu urusan FOMC, urusan The Feds, apakah mereka akan ada perkembangan baru, apakah akan ada statement baru di bulan ini yang membuat market lebih buruk lagi, atau malah kebalikan begitu. Karena seperti yang kita tahu The Feds pun kemarin mulai ada oposisi lah kasarnya ya, mulai itu pertama kalinya keputusan interest rate itu tidak unanimous selama 30 tahun. Ya, jadi 30 tahun ke belakang tuh selalu unanimous, selalu sama. Jadi chairman-nya ngomong apa, semua board member ikut gitu. Nah, kemarin baru pertama kali sejak 30 tahun ke belakang. Nah, apakah itu akan dimainkan oleh si Trump ya? Dibuat lagi supaya ada yang oposisi dengan si Jerome. Kalau sampai oposisinya cukup, ya berarti bisa split decision, tapi kebalikan ya, split decision untuk menurunkan interest rate. Kalau sampai itu terjadi, ya itu bisa membantu market juga gitu ya. Ya, tetapi kalau kita ngomong sekarang dengan data yang kita punya ya, bukan menebak-nebak data ke depan seperti apa, karena nggak guna nebak-nebak ya. Dari data yang kita punya sekarang, ya cenderung masih lebih bearish secara fundamental begitu ya. Loh, kok bisa Bang? Emang ada apa aja ya? Tadi kan kita udah bahas FOMC, not too good ya. Lalu tarif juga ya kita tahu masih ya efeknya masih terasa, dan juga nanti tanggal 12 Agustus akan ada deadline untuk China dengan US. Apakah China dengan US akan ketemu satu deal yang oke ya, jalan tengah untuk mereka, atau enggak malah bisa eskalasi lagi dan ya malah benar-benar full blown tarif war atau trade war lebih tepatnya, sorry ya, trade war skala masif yang ujung-ujungnya bikin semua jadi berantakan begitu. Nah, itu masih kita tunggu sampai nanti tanggal 12 begitu. Jadi masih banyak ketidakpastian fundamental ya. Pesan gue satu, jangan percaya sama orang yang kasarnya memberikan kepastian, karena tidak ada yang pasti ya. Ada yang ngejoke beberapa di komen, yang pasti cuma chartnya ke kanan. Yes, benar, itu aja yang pasti di market, sisanya nggak ada yang pasti gitu ya. Kalau chartnya mulai ke kiri, lu jangan-jangan masuk ke apa, ke Black Mirror gitu atau apa, nggak tahu nggak tahu dah. Tapi pokoknya intinya apa, intinya ya satu-satunya hal yang pasti di market adalah ketidakpastian dan ke kanan geraknya ya. Selain dari dua itu ya udah nggak ada lagi gitu ya. Sip, kita akan langsung aja bahas di weekly-nya. Kan kita sudah terjadi weekly close nih ya. Weekly close-nya otomatis nggak bagus ya. Ya, tapi nggak bagusnya sebenarnya lebih karena ke fundamental. Karena kalau tanpa fundamental sebenarnya oke loh ya. Nih, kalau pure TA nggak kena dengan bumbu fundamental, kemarin BTC itu berhasil bertahan di atas 117.700-an. Dan bahkan di tanggal 30 Julinya setelah kena gonjang-ganjing urusan FOMC, dia masih berusaha untuk bertahan. Tapi tarifnya juga jelek, udah langsung. Itu udah kayak kalau petinju tuh udah kena jab, kena straight, jebret gitu ya. Boom, jatuh. Jadi ya apa namanya, ya sekali lagi fundamental ngaruh begitu. Tapi ngaruhnya apa? Lebih ke jangka pendek sampai menengah begitu biasanya ya. Kalau benar-benar sampai panjangnya sekali, ujung-ujungnya ke TA lagi
gitu. Dan ya statistik seperti BSB, teori cycle dan kawan-kawannya begitu. Jadi TA tuh seperti apa ya? Kalau gue sih sering menggambarkan memberikan analogi itu seperti tembok ya. Tembok kuat nggak? Ya kuat ya. Oh, tapi kalau misalkan lu tendang gitu, rubuh nggak? Nggak. Ya, kecuali jelek ya buatnya ya. Ditendang rubuh nggak? Nggak ya. Dipukul rubuh nggak? Nggak ya. Lu dobrak rubuh nggak? Nggak ya. Tapi kalau lu bawa peralatan berat, ya at some point akan hancur juga. Begitu. Nah, itu sama seperti TA. Jadi TA ya kalau misalkan fundamentalnya sangat besar ya, itu bisa membuat bolong, begitu, membuat jebol gitu. Ya, tapi bukan berarti tidak berguna begitu. Nah, lebih bagusnya kalau kita mengerti kedua-duanya. Kalau kita mengerti kedua-duanya, kita jadi ngerti ada konteksnya. Oh, oke. Ini udah berapa hari bertahan nih, bagus ya. Tapi karena fundamental tidak mendukung jadi jebol. Nah, begitu ya. Nah, jangan sampai kita masuk ke dalam kubu kubu pencinta TA dan kubu pencinta fundamental. Wah, fundamental yang berguna, cuma dia yang menggerakkan market katanya ya. Tapi nanti bingung saat tiba-tiba ada pantulan di support-support tertentu, bilangnya loh kok nggak ada apa-apa bisa naik ya. Nah, yaitu secara TA gitu. Nah, tapi sama juga para pencinta TA juga jangan terbutakan dengan semua pakai data yang kita bisa lihat ya. News itu bisa digoreng. Iya, tapi ada walaupun bisa digoreng ya bener, gua bukan nggak setuju nggak bisa digoreng. Bisa digoreng, tetapi bisa juga mengguncang-gancing market kan ya, membuat market terjun panggung juga bisa. Begitu terjadi di sini, yang lebih kerasa gila lagi itu di sini ya. Ini kan gara-gara fundamental. Begitu. Nah, tetapi sekali lagi gue tekankan, lebih seringnya short term sampai medium term begitu ya. Ya udah gitu aja. Sisanya ya kalau menurut gue pribadi di kripto lebih ngikutin teori cycle dari BTC, at least for now. Kedepannya bisa berubah, bisa. Menurut gua kalau kita udah terlalu lebih banyak, kalau kita udah lebih sering lagi halving gitu, karena nanti by the time kita udah halving ke berapa, misalkan ke 20 gitu ya, yaitu block reward akan semakin kecil ya. Jadi para miners itu akan cuannya bukan dari block reward, tapi dari transaction fee atau validation fee lah gitu kasarnya ya. Nah, maybe by that time halving udah nggak terlalu dipeduliin gitu. Tapi sekarang kan masih sangat dipeduliin, masih sangat penting gitu. Nah, maka dari itu ya mungkin teori cycle masih terus berjalan. At least that's my theory begitu ya. Nanti by the time semakin sering halving, mungkin akan semakin efek dari teori cycle itu semakin berkurang gitu. Ya, tapi sekarang kan masih terasa sekali efeknya. Itu ya sudah, selama masih kepake kita pakai aja statistiknya. Karena statistiknya sangat kuat untuk teori cycle. Bahkan saking kuatnya itu sampai dia kasarnya melawan makro. Karena orang bilang, wah udah makro itu rajanya, nggak akan ada yang ngalahin. Kalau makronya bagus ya pasti bagus untuk kripto juga. Ya nggak juga. Di sini makronya bagus loh. Ya. Di Januari 2018 itu US melakukan tax cut gede-gedean. Itu terbesar sejak tahun berapa gitu kalau nggak salah. Gue lupa. Di masa-masa itu pokoknya wah kita bakal terus naik katanya ya. Tahu dari mana bang ya? Gue ingat ini cycle pertama gue kan dari sini nih. Nih gue dari sini ke sini. Wah udah nih kripto pokoknya bakal naik terus. Nggak bakal ada rem katanya. Lihat US aja mau ngebanjirin lagi duit ke market ya. Mereka mau kasih tax cut gede-gedean. Udah pasti kita akan naik lagi. Taunya nggak? Lihat. Minus. Dan gilanya apa? Ini nggak cuma ini cuma kripto. Ya, S&P nggak. S&P naik. S&P bahkan lanjut membuat new all time high. Tuh ya, walaupun ya momentumnya nggak sebesar kemarin-kemarinnya ya. Tapi lihat nih, saat BTC masuk ke bear market, ya S&P turun juga. Tapi udahnya hanya suatu ya kasarnya higher low and then higher high lagi, terbentuk new all time high di Septembernya, di mana BTC di kondisi September itu sudah minus sampai berapa? Minus sampai 70 something persen begitu. Tapi bang makronya bagus bang ya sudah. Ternyata faktanya di kripto teori cycle at least for now masih lebih penting begitu. Makro penting tapi teori cycle at least for now lebih penting begitu ya. Ya jadi begitulah. Itu makanya kita menggunakan fakta data statistik gitu. Dan fakta data statistik bisa saja berubah gitu, karena kan statistik kan terus berjalan kan, ada data baru lagi. Nah data baru ada lagi masuk ya kita pertimbangkan lagi. Nah harusnya seperti itu di market, bukannya kita mengatakan pasti begini pasti begitu, karena tidak ada yang pasti. Sekali lagi ya. Sip, langsung aja kita masuk dulu ke liquidations ya. Untuk hari ini dalam 24 jam terakhir 134 juta USD terlikuidasi. Mungkin lebih tepatnya ini kita bulatkan aja lah ya, 135 juta USD terlikuidasi.
Dan ya 78,91%-nya adalah posisi short ya. Nah, jadi dari 130 something ya, 105 jutanya adalah posisi short yang terlikuidasi. Lo kebayang gak sih? Ya, ini kan paling gede di ETH ya. ETH tuh cuma naik 3,09%. Berarti banyak sekali orang yang over leverage gitu kan ya. Ya, ini akan menjadi reminder lagi ya, untuk kalian yang masih kena liquid dan masuk ke dalam statistik ini. Kok bisa? Gitu. Artinya apa? Gagal menjaga resiko gitu. Ya semoga jadikan pembelajaran. Jangan sampai cuma liquid tuh kayak aduh liquid ya udah deh gue belum beruntung. Nggak ada yang seperti itu ya. Kalau kena liquid tuh bukan belum beruntung, lo kena liquid artinya gagal jaga resiko. Gitu. Kalau kena cut loss nggak masalah, itu kan sesuai. Siapa yang ngeplan akan kena liquid? Nggak ada orang yang ngeplan, oh besok gue mau rencananya kena liquid. Nggak ada. Itu jadi ya semoga introspeksi ya kalau sampai masih kena juga, apalagi kalau kena short ya, karena lu masih sebegini doang kena short gitu, kena liquid gitu, padahal market belum terlalu parah, itu peningkatannya nggak terlalu parah begitu. Jadi sekali lagi ya please jaga resikonya dengan baik gitu ya. Oke. Next, untuk hari ini kita sudah bahas kemarin ya, hari Senin kita libur atau lebih tepatnya tidak ada news bintang 3 ya, tidak ada economic calendar bintang 3. Jadi untuk hari ini kita bisa lebih fokus ke TA dan news ya. Sip. Besok pagi subuh nggak ada ya. Balik lagi ke chart, kita masuk dulu ke DXY. DXY kita bisa di sini ya, mulai ada penguatan ya. Mulai penguatan tapi ya overall sih masih dekat-dekat situlah ya. BTCD akhirnya mulai terjadi corrective movement kemarin setelah berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 hari berturut-turut daily close-nya itu bullish ya. Dan buat yang bingung kenapa bang bullish kok tiba-tiba bullish, nggak tiba-tiba ya. Kalau lu perhatiin ya balance sheet ya dia turun lagi, dan turunnya nggak main-main loh, cetot ya, beda sama di sini, ini kan tipis nih. Nah ini boom ya. Lalu ya langsung korelasinya adalah naik BTCD. Selain dari itu juga kita udah tahu bahwa ya, the Feds nggak jadi kan menurunkan interest rate, tarif juga ya. Nah saat banyak ketidakpastian di market ya, orang akan lebih hanya beraninya memegang BTC. Nah odds-nya banyak yang dilepas karena mereka melihat aduh resikonya nambah lagi nih. Itu makanya gue bilang kemarin kan masih lampu kuning kan, belum lampu hijau, karena statement dari the Feds-nya masih belum jelas nih, dan belum ada bukti juga penurunan interest rate gitu kan ya. Ya akhirnya sekarang malah balik lagi ke lampu merah kan. Nah ya itu aja ya. Ya gue harap sih satu hal, gue harap kemarin kan kita udah sampai berbusa mengingatkan ini masih lampu kuning, keep it 60-40, keep it 60-40 ya, semoga didengar itu. Karena ya kalau sampai kalian gila-gilaan alts kemarin ya sekarang ya lumayan minus begitu, apalagi ya lu belinya waktu lagi hype-hype-nya ya, ini masih mending. XRP ini lagi hype-hype-nya. Sekarang udah dikasih kemarin ngepam ya, dikasih ngepam 6% aja. Kondisinya itu kalau lo beli di pucuk sekali ya itu masih minus sampai 17% begitu. Jadi please just keep it 60 ya, just keep it 60-40 sampai dia lampu hijau. Lampu hijaunya kan belum gitu, dan kita udah sering sekali bahas belum. Jadi ya itu dia pentingnya kita menjaga rasio yang tepat. Karena hanya dengan menjaga rasio yang tepat saja kita bisa menghindari resiko yang berlebih gitu. Dan ingat, investasi itu at the end of the day adalah risk management. Siapa yang bisa menjaga resikonya sebaik mungkin, disitulah dia akan ujung-ujungnya beneran profit gitu. Bukan cuma nyari jackpot doang gitu. Kalau nyari jackpot mah itu nggak usah jauh-jauh, cari aja judol gitu ya. Kadang-kadang banyak loh orang terutama di Indonesia gitu ya, yang sebenarnya judi tapi diselimuti oleh oh enggak gue investasi kripto, padahal enggak, mereka berjudi sebenarnya di market gitu ya. Nah semoga ya kalian harus bisa tahu perbedaan lu berjudi sama lu berinvestasi gitu ya. Oke, beres, kita sekarang tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wallbe. Dan Wallbe ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures.
Nah, tapi yang berbeda dari platform lainnya adalah Wolby ini menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat AI signals di sini ya. Dan yang unik lagi dari AI signals ini, kita bisa pilih sesuai dengan risk profile yang kita inginkan ya. Mulai dari low risk, medium risk, bahkan sampai ke high risk begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Dan yang unik juga di sini adalah kita bisa lihat mulai dari TP dan SL-nya gitu ya. Contoh Mami, TP-nya 5%, SL-nya minus 1%. Nah, jadi sudah lengkap TP SL. Nggak cuma sekedar bisa buka posisi saja, tapi sudah ada parameters untuk SL-nya juga begitu. Dan tentunya ini akan meningkat sesuai dengan risk profile yang kita pilih. Contoh kita lihat Carlos. Carlos ini medium risk. Nah, otomatis secara TPSL-nya pun berubah. Dan tentunya paling tinggi adalah MC Whale, di mana di sini TP-nya bisa sampai 40% dan SL minus 16%. Jadi sekali lagi cocok untuk berbagai macam jenis resiko gitu ya. Nah, tapi andaikan lu merasa bahwa oke, gue udah biasa trading nih ya, gue udah bisa dengan SOP gue sendiri, lu pun bisa trade dengan manual ya seperti biasa ya, di mana lu membuka posisi sama persis seperti di platform-platform lainnya. Tapi unik di sini adalah mereka itu ada TP dan SL triggers yang bisa di set juga dengan AI ya. Nah, selain itu juga mereka ada meme pool. Meme pool ini basically adalah kita bisa trade berbagai macam meme coins tanpa kita harus deal with the hassle of DEX begitu. Jadi lebih streamline dan lebih mudah begitu. Tapi baik lagi mengingatkan untuk meme pools ya kita harus tetap atur resiko juga karena meme pools ini banyaknya dalam meme coins yang benar-benar masih sangat baru begitu, secara market cap cenderung kecil dan banyaknya yang belum masuk ke checks begitu. Jadi makanya gue bilang lebih terasa seperti kita bisa menggunakan DEX tapi lebih mudah begitu. Dan yang paling penting lagi adalah di di Wolby ini mereka ada namanya rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link refractory bawah atau dengan menggunakan kode Toshi Crypto ya. Sekali lagi dengan kode Toshi Crypto, kita akan mendapatkan upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wolby, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Kita masuk ke BTC. Untuk BTC kita sudah punya posisi long dari kemarin ya, karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA50. Sekarang keadaannya itu profit sebesar 2,37%. Nah, target TP kita di MA20 atau kalau mau sedikit lebih agresif ya, walaupun sedikit sekali perbedaannya, ya di angka 117.752. Tapi ya gue ingatkan lagi MA20 kan terus turun nih ya. Ya at least for now kan trajektorinya turun ya. Jadi harus diupdate ya dari hari ke hari gitu. Jangan sampai gini, dulu ada wah bang, posisi long gue gak kena nih, target TP lu gimana sih? Loh gimana sih gimana? MA20 nya kan kerak. MA20 lu kok salah, bukan gue yang salah. Lu kagak lihat MA20 dari hari ke hari berubah. Namanya juga moving average, MA moving. Ya, jadi dia akan bergerak. Jangan sampai lu ngelihat video gue seminggu kemarin. Ya seminggu kemarin MA-nya masih di mana? Gitu. Ya, jadi moving average harus diperhatikan. Dia akan terus bergerak dari hari ke hari. Ya. Oke. Untuk posisi spotnya MA50 ya, yang converge dengan 111.792, lalu 109.503 dan 107.274. Next, Ethereum. Untuk Ethereum kita masih belum ada setup futures, dia baru reclaim. Untuk posisi spotnya ya berarti ada tambahan ya. Jadi balimentnya ada di angka 3.474, lalu 3.320 dan 3.133 ya. Itu kurang lebih untuk setup pada hari ini. Sebelum kita tutup, jangan tipis-tipis aja ya. Jangan tipis-tipis ini lebih ke reminder mengenai kita harus disiplin dalam hidup. Begitu. Dan gini ya, ini bukan cuma urusan trading aja gitu. Karena gini, sepanjang masa yang gue lihat, investor ya, bukan businessman, tapi investor itu rata-rata yang gue lihat tuh semua rapih. Ya nggak perlu sampai jadi OCD gitu, nggak perlu sampai nggak boleh ada debu sama sekali, enggak. Tapi mereka itu rapih. Ya, mereka itu tidak sembrono ngapa-ngapain dalam hidup. Ya, jadi ya kalau lu misalkan nih, Bang, gue dari nol banget, Bang. Gimana sih biar bikin habit kita bisa konsisten, kita bisa terus di CA dan seterusnya gitu ya. Ya cara paling mudahnya lu mulai dengan hal-hal simple lah. Lu setiap bangun pagi ya sebelum lu beraktivitas, lu beresin dulu kamar. Ya, jangan sampai lu keluar kamar tuh berantakan gitu ya. Lalu jangan sampai celana ada di genteng lah, bukan di genteng lah ya. Celana ada di mana-mana gitu ya. Baju bekas udah seminggu sampai bau nggak dicuci-cuci. Nah, karena gini, kalau lu kebiasaan dalam keseharian lu berantakan, keseharian lu tidak disiplin, tidak konsisten, ya
gimana lu berharap lu trading juga akan ya sama konsisten, ya enggak kan, susah kalau seperti itu ya. Dengan lu membiasakan konsisten, komitmen terhadap berbagai macam hal di kehidupan lu yang terlihat remeh, nah nanti lu akan pelan-pelan kebiasaan itu bisa tertular juga ke trading lu begitu ya. Sekali lagi seperti yang gue bilang tadi, gue belum pernah lihat dengan mata kepala sendiri ya seorang investor yang berantakan hidupnya, sembrono sekali, semuanya nggak dipikir, semuanya nggak diplan dan bisa berhasil. Nope. Rata-rata yang kayak begitu semua hancur lagi dan yang nggak jauh-jauh mainnya ya yang jackpot lagi begitu ya. Semua teman-teman gua yang beneran berhasil, yang investasinya berhasil ya, bukan ini ya, bukan full time trader, enggak, yang investasinya berhasil itu mereka tuh punya plan yang jelas, selalu punya plan yang jelas dan punya rutinitas yang memang dia bisa lakukan secara konsisten gitu ya. Biasa dengan rutinitas, biasa dengan konsistensi begitu. Jadi untuk para newbies, kalau lu masih benar-benar buta sekali, pengen mulai nih bang, pokoknya gue pengen mulai sekarang juga, cara termudah adalah dengan ya merapikan kehidupan lu. Karena kalau kehidupan lu berantakan, sembrono, nggak akan jauh. Porto lu tuh adalah cerminan dari kehidupan lu. Semakin lu sembrono dalam hidup, porto lu juga nggak akan jauh gitu ya. Sip, itu aja ya. Untuk yang lain sih ya udahlah ya. Ya buat yang buat yang intermediate sampai ke advance, gue perhatiin sih udah aman lah semuanya rata-rata. Sekarang udah senyum-senyum ya, turun senyum, naik senyum ya. Ya itu sekali lagi adalah ciri-ciri yang paling mudah dari orang yang sudah mengerti cara trading di TCI gitu, dan ngerti kenapa DCA is king. Itu dengan DCA itu lu santai sekali, lu menjadi air ya. Kalau kata Bruce itu menjadi air. Kenapa jadi air penting? Karena air itu bisa mengikuti di mana saja wadahnya, ya. Ditumpahin ke gelas jadi gelas, ditumpahin ke vas jadi vas, ditumpahin lu kalau sana lu masukin air ke trompet pun itu bentuknya kan super rumit pun gitu ya, ya akan jadi trompet juga bentuknya, begitu, ya. Nah dengan seperti itu, lu akan bisa beradaptasi dalam kondisi seperti apapun. Nah di dalam market, ya otomatis kalau seperti itu, lu akan selalu siap dengan berbagai macam skenario. Saat lu siap dengan segala macam skenario, lu tuh akan dalam posisi yang selalu enak gitu. Kebayang kalau orang nebak ya, oh ini kemarin tanggal 1 Agustus harus naik, harus ngepam, wajib katanya, wajib ngepam 1 Agustus. Taunya kagak ngepam, malah ngedam, gimana? Ya berarti kalau dia ngomong wajib kan dia tidak mempersiapkan skenario kalau sampai drop kan. Ya pantas aja masuk ke dalam sini, pantas aja masuk ke dalam statistik kena liquid gitu. Tapi kalau lu merendahkan ego lu dan lu sadar bahwa lu nggak bisa kontrol market, lu nggak tahu apa yang akan pasti terjadi, lu mempersiapkan kedua-duanya skenarionya kan ya. Nah dengan seperti itu lu nggak stres tapi tidak kehilangan kesempatan. That's the best way, gitu kan ya. Ya tapi kebanyakan orang ya pengennya tuh semua instan gitu. Sekali lagi ya, kalau lu pengen apa-apa instan, lu harus siap juga itu instan hilang duitnya gitu ya. Karena bahkan dalam dunia kripto pun gitu yang terlihat cepat sekali gitu dibandingkan dengan TradFi, kalau lu cepet-cepet gitu profitnya cepet-cepet, itu seringkali hilangnya juga cepet sekali gitu. Gue udah pernah bilang dulu kan teman Sato ya, dia nggak ngerti kripto sama sekali, nggak punya interest sama sekali, dibilangin sama temannya coba beli nih ada satu meme coins, boom profit. Basically dia profit sampai 300 juta lebih. Wah, tiba-tiba jadi raja kripto. Wah, si paling kripto ya. Kayaknya semua dia tahu. Wah, project ini jelek, project itu bagus. Wah, padahal dia nggak pernah sama sekali tahu sebelumnya kripto, nggak ngerti apa-apa ya. Tapi karena ngerasa dia berhasil sekali, dia pikir gampang nih, gua aja bisa gitu ya. Taunya apa? Ya taunya 300 juta itu bukan cuma jadi nol. Jadi nol masih mending. Enggak, minus. Kenapa? Karena kebiasaan. Gitu. Jadi ingat, easy come, easy go. Ya. Easy come, easy go. Kenapa? Bukan karena duitnya salah. Enggak, duitnya nggak salah. Duit itu netral. Duit itu kayak pisau. Ya. Lu bisa pakai buat motong buah, motong daging, atau buat bunuh orang. Nah sama duit juga seperti itu. Ya. Nah cuman karena dia nggak bisa makainya, karena proses untuk mendapatkan uangnya terlalu cepat, terlalu mudah, kagak ngerti apa-apa dia dapat duit, dia jadi tidak bisa menghargai dan ujung-ujungnya apa? Salah lagi. Gitu dia pikir, oh gue dulu berhasil nih dengan cara nebak-nebak, dengan cara gue ngasal aja coba. Ya sekarang gue ngasal di banyak tempat. Taunya ngasal di banyak tempat, ujung-ujungnya apa? Semuanya boncos. Dia kasarnya katanya gini, nyebar jala. Taunya jalannya semuanya nyemplung, itu tenggelam semua, nggak ada yang naik. Gitu. Nah itu bahayanya kalau kita depend our portfolio on luckiness, ya keberuntungan begitu. Tidak bisa.
sekali 2 kali bisa, tapi kalau lu pengen konsisten tidak bisa gitu ya. Sip, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir, selalu tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.